Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Julia Putri Sudarman dengan NPM 1212020033. Di sini saya akan menguji atau mengolah data kuesioner atau data primer di SPSS. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain yaitu observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Data kuesioner itu adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Ini ada uji SPSS untuk data primer itu ada prosesnya. Yang pertama itu ada statistik deskriptif. Yang kedua itu ada uji kualitas data yang terbagi menjadi dua, yaitu ada uji validitas dan ada uji reliabilitas. Dan yang ketiga itu ada uji asumsi klasik. Yang keempat itu ada uji regresi linear berganda. Dan yang kelima itu ada uji hipotesis atau uji T dan uji F. Dan yang ke-6 itu ada uji koefisien determinasi. Sekarang langkah pertama saya akan menguji statistik deskriptifnya. Ini adalah data kuesioner, analisis pengaruh kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS pada mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi tahun ajaran 2019. Oke, di sini ada kerangka pemikiran yaitu kemandirian belajar atau X1, motivasi berprestasi atau X2, dan yang terakhir ada prestasi praktikum aplikasi software SPSSY. Oke, sekarang kita buka SPSS. Ini adalah data kuesionernya. Ini ada B, ada variabel B, ada M, ada W. B itu adalah kemandirian belajar, dan yang M itu motivasi berprestasi, dan W itu prestasi praktikum. Oke, sekarang kita ke variabel view. Di sini values-nya, labelnya 1 itu sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 itu netral, 4 itu setuju, dan 5 itu sangat setuju. Oke. Sekarang kita ke data view, kita ke analyze, lalu kita ke descriptive statistik, lalu kita ke frekuensi, lalu variabel yang B ini kita pindahin, semuanya kita pindahin. Oke. Lalu yang M, yang W juga kita pindahin. Oke. Lalu kita ke statistik. Lalu kita klik median, mode, sum, lalu kuartil, persentil. Kita masukin persentilnya misalkan yang ke-20, ke-30, sampai ke-30,
ke 10, ke 70, dan ke 50. Oke. Add, lalu continue. Oke. Nah, ini sudah keluar data statistik deskriptifnya. Oke, ini valid atau jumlah respondennya itu ada 171. Ini tuh missing itu ada kesalahan, jadi tidak ada kesalahan. Semuanya tidak ada kesalahan. Ini rata-ratanya, mediannya, modenya, terus ini zoom, persentil. Kita lihat. Ini di B1 itu atau kemandirian belajar itu untuk responden yang sangat tidak setuju itu cuma ada 4. Yang tidak setuju itu ada 16, yang netral itu ada 44, yang setuju itu ada 70, yang sangat setuju itu ada 37. Oke. Terusnya begitu. Ini yang W. Untuk mengetahui data ini valid, kita akan menguji dengan uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui pertanyaan ini tuh valid atau tidak. Oke. Sekarang kita ke ini adalah pernyataan yang ada di dalam kuesionernya. Yang kemandirian belajar itu indikatornya ada mampu bekerja sendiri, menguasai keahlian dan keterampilan belajar, dan bertanggung jawab. Mampu bekerja sendiri itu butirnya ada 1 dan 2, dan menguasai keahlian dan keterampilan belajar itu ada 3 dan 4, dan bertanggung jawab itu mencermin ke 5 dan 6. Lalu ini motivasi berprestasi, mampu mempunyai tanggung jawab itu mencermin ke 1 dan 2, dan membutuhkan umpan balik itu ke 3, 4, dan 5. Lalu yang terakhir ada prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Inovatif itu mencermin ke 1 dan 2, dan berorientasi untuk sukses itu mencermin ke 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ya, ini pertanyaan yang ada di kuesionernya. Itu saya tidak merasa tergantung untuk mengerjakan tugas dengan teman-teman. Yang kedua, saya bisa mempelajari sendiri materi pelajaran yang belum saya pahami. Yang ketiga, saya mengetahui cara melakukan uji ANOVA satu arah dengan aplikasi software SPSS. Dan yang keempat, saya mengetahui cara yang lebih mudah untuk mempelajari materi praktikum aplikasi software SPSS. Oke. Dan yang ini pertanyaan motivasi berprestasi dan juga pertanyaan prestasi praktikum aplikasi software. Oke, sekarang kita ke SPSS untuk menguji validitas dan uji reliabilitas. Oke, kita ke sini. Nah, pertama-tama kita menguji validitas dulu. Oke. Yang pertama kita ke analyze, lalu ke scale, lalu ke reliability. Oke.
Yang pertama kita masukin variabel pertama atau yang B ini ke item. Oke, menjadi dulu. Lalu kita ke statistik, item, klik item, scale, oke, itu continue, oke. Oke, ini baru variabel yang pertama, sekarang kita yang kedua, sudah lagi yang kedua. Oke, kita ke analyze, scale, sekarang kita yang kedua. Kita ke statistik lagi. Oke. Continue. Oke. Oke. Setelah itu kita coba yang ketiga. Sekarang kita coba variabel yang ketiga. Untuk kita ke statistik, kita klik lagi item scale, continue. Oke. Di sini kita lihat item totalnya, kita lihat di corrected item total. Jadi kalau misalkan corrected itemnya ini di atas 0,3, maka item ini valid. Dan jika di bawah 0,3 berarti tidak valid. Oke, kita bisa lihat di sini semuanya di atas 0,3 berarti itemnya valid. Oke. Sekarang kita lihat realitasnya. Jika convex alfanya ini di atas 0,6, maka data ini reliable. Nah, di sini kita lihat bahwa convex alfanya ini di atas 0,6, berarti ini reliable. Oke, ini untuk data variabel yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Oke. Nah, ini validitasnya, corrected itemnya di atas 0,3 semua, berarti ini valid. Dan ini kita lihat reliabilitasnya, crown batch alfanya juga di atas 0,6, berarti reliable. Oke. Sekarang kita lihat yang terakhir. Lihat variabel yang terakhir, oke. Ini juga corrected itemnya
di atas 0,3 berarti valid, dan ini variabelnya di Cronbach's alfanya juga di atas 0,6 berarti variabel. Jadi semua data yang sudah diuji itu semuanya valid dan variabel. Sekali lagi, kalau misalkan mau lihat validitas itu, lihatnya dari corrected item. Dan kalau mau lihat variabel itu dari Cronbach's alpha ini. Oke. Jika corrected itemnya di atas 0,3, maka itemnya valid. Dan jika Cronbach's alfanya di atas 0,6, berarti variabel. Oke, karena itemnya semua valid, berarti pernyataannya juga valid dan variabel. Oke. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana bagaimana jika ada item yang tidak valid atau tidak variabel. Yang pertama, kita hilangkan atau diganti pernyataannya agar valid. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.